di antara kitab hadis yang disepakati oleh kaum muslimin ya ammatan secara menyeluruh diterima oleh mereka adalah kutubus sittah ya. Dua di antaranya para kaum muslimin seluruhnya menerima semua yang ada di dalam kitab tersebut, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada 4 ya kitab sunan yang juga diterima oleh kaum muslimin, kebanyakannya adalah berisi hadis yang sahih dan hasan, yaitu hadis makbul. Ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud. Dan dalam hal ini ya guru kami Syekh Muhammad Taufik Al-Kifani hafizahullah, beliau menuliskan menghimpun ya 40 hadis yang disepakati oleh 6 buku hadis tersebut. Dan inilah dia di hadapan kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali ya, untuk membacakan beberapa hadis dalam waktu yang singkat ini. Semoga dengan pembacaan hadis ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita baca dan kita dengarkan adalah kalamu nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalam beliau adalah ilmu hujjah dalam syariat kita. Perkataan beliau adalah wahyu ya, wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, sebagaimana Allah firmankannya dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia itu tidaklah mengucapkan dengan hawa nafsunya, yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran beserta yang semisal dengannya, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Juga hadis beliau ya, siapa yang menghafalnya dan mempelajarinya serta memahaminya, itu akan kuat hujjahnya ya, karena dia adalah dalil ya, qawi ya, dalil yang kuat. Tapi dengan syarat yang kita pakai dalam pendalilan syariat adalah hadis yang sahih kepada sandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di antara kitab hadis yang disepakati oleh kaum muslimin ya ammatan secara menyeluruh diterima oleh mereka adalah kutubus sittah ya. Dua di antaranya para kaum muslimin seluruhnya menerima semua yang ada di dalam kitab tersebut, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada 4 ya kitab sunan yang juga diterima oleh kaum muslimin, kebanyakannya adalah berisi hadis yang sahih dan hasan, yaitu hadis makbul. Ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud. Dan dalam hal ini ya guru kami Syekh Muhammad Taufik Al-Kifani hafizahullah, beliau menuliskan menghimpun ya 40 hadis yang disepakati oleh 6 buku hadis tersebut. Dan inilah dia di hadapan kita. Kami berinisiatif untuk membacakannya kepada kaum muslimin agar pertama mendapatkan faedah diri kami sendiri dan juga kaum muslimin sekalian. Sebenarnya apa hadis-hadis tersebut, sehingga kita bisa jadikan pelajaran dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan serta kita sampaikan kepada saudara kita yang lainnya. Di kesempatan yang lalu sudah sampai hadis yang nomor 16 ya. 15 ya? Afwan. Ya. Sekarang hadis yang ke-16 ya. Sama Syekh. Qala Rasulullah afwan, bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisa asyara. Hadis yang ke-16. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu fi buyutikum min salatikum
wa la tattakhiduha qubura. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, jadikanlah sebagian dari salat kalian itu kalian lakukan di rumah, yaitu salat sunnah. Adapun salat wajib itu diutamakan ya di masjid secara berjamaah. Ya, ini bagi laki-laki. Wala tattakhiduha qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Qala muqayyiduhu afallahu anhu, fihi dalilun ala anna al-maqabir laysat mahallan lis-salat. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat dalil bahwasanya kuburan itu bukanlah tempat untuk salat, ya, bukanlah tempat untuk salat. Wa tashbihuhu, Nabi Muhammad SAW itu menyerupakan rumah yang tidak ada salat di dalamnya, yang tidak diisi dengan ibadah di dalamnya, terutama salat, itu seperti kuburan yang memang tidak ada ibadah salat di situ. Ya. Hadza tashbihun tamthilun wa tamthilun badi, inilah penyerupaan ataupun pentamsilan yang sangat bagus. Ulama kemudian memberikan komentar, sebagian ulama memberikan komentar bahwasanya salat yang dilarang di sini adalah salat yang memiliki ruku' dan sujud. Adapun salat yang tidak memiliki ruku' dan sujud, apalagi ada keperluan seperti salat ghaib, itu dibolehkan, sebagaimana salatnya Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang meninggal dunia, ya, yang biasa membersihkan masjid kemudian meninggal dunia. Rasulullah tidak ikut serta dalam sholat jenazahnya. Lalu Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, kemudian beliau sholat untuknya. Ini khusus untuk itu. Adapun yang ada sujud dan rukuknya tidak bolehkan. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, beliau bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atasnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-hadits as-sabi'a asyara, hadis yang ke-17. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, baina kulli adhanaini salatun, di antara dua adzan ada salat. Qalaha thalathan, beliau mengulanginya selama 3 kali. Qala fi tsalitsah, beliau bersabda setelah yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang menghendaki. Kulli adzanain, dua adzan maksudnya adalah baina al-adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Inilah babu taglib, dalam bahasa Arab babu taglib. Seperti thaqalain. Thaqalain artinya adalah manusia dan jin. Atau misalnya aswadain, yaitu air dan kurma. Atau misalnya qamarain, matahari dan bulan, ya. Seperti itu. Zaujain, zauj wa zaujah. Itu namanya bab taglib dalam bahasa Arab. Nah, ini beliau sabdakan di antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah ada salat. Nah, ini berarti antara adzan dan iqamah, bukan antara adzan dan adzan. Nah, antara adzan dan iqamah. Setiap kali salat fardu. Karena tidak ada yang pakai iqamah kecuali salat fardu. Itu ada salat sunnah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulanginya selama 3 kali, ada salat sunnah di antara keduanya, ada salat sunnah di antara keduanya. Kemudian beliau menutup hadisnya liman syaa, bagi siapa yang menghendaki. Di sabda beliau ini liman syaa terdapat isyarat bahwasanya salat itu tidak wajib tetapi disunnahkan, mustahab, hukumnya adalah mustahab. Nah, al-haditsu ats-tsamina asyar, hadis yang ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ah wal imamu yakhutubu faqad laghaut." Jika kamu mengatakan kepada kawanmu, diamlah pada hari Jumat, sedangkan khatib sedang berkhutbah, imam sedang berkhutbah, faqad laghaut, maka sungguh engkau telah lagu, yaitu mengucapkan perkataan, ya, yang al-fasid, al-kalam as-saqit al-fasid, yang rusak, al-mardud, yang tertolak, alladzi la faidata fihi, yang tidak ada faidah di dalamnya. Jadi di dalam ketika kita mendengarkan khutbah waktu sholat Jumat, imam dalam posisi sedang menyampaikan khutbahnya, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata apapun, walaupun hanya ansit,
ke kawan kita ketika hari Jumat, ketika imam sedang khutbah, itu tidak boleh. Kata Rasulullah, kalau itu kita lakukan, faqad lagaut, sungguh engkau sudah mengucapkan kata-kata yang lagu, yang sia-sia, tidak ada faidah. Qala muqayyiduhu afallahu anhu fihi dalilun 'ala an-nahyi an jami'i anwa'il kalam halal khutbah. Di dalam hadis ini terdapat larangan ya, berbicara dengan pembicaraan apapun ya, selama ketika imam sedang menyampaikan khutbahnya. Wa annal insata ilaiha, diam, insat artinya diam sambil menyimak. Insat itu bukan sukut. Kalau sukut diam ya, tidak berkata-kata. Insat diam sambil mendengarkan, menyimak. Diam, menyimak kepada khutbah mahmulun 'alal wujub, hukumnya adalah wajib, kata beliau. Bahkan dalam hal ini ya, Syekhuna Muhammad Taufiq Al-Ghifani menulis risalah khusus, kitab kecil menjelaskan tentang ya harusnya seseorang itu tawajuh ya kepada khatib ketika sedang khutbah. Wa fihi, dan di dalam hadis ini juga terdapat keterangan annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar idza lam yakuna fi mahallihima al masyru', jika tidak dilakukan pada waktu dan tempatnya yang disyariatkan, in'akasa 'ala sahibihima, maka akan terbalik kepada pelakunya, ala qadri jahlihi bil ahkam asy-syar'iyyah, sesuai dengan kadar ketidakmengetahuannya terhadap hukum syar'i, wa taqdirihi lil maslahah wal mafsadah, dan ya timbang menimbangnya kepada maslahat dan mafsadah. Apa maksudnya? Amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat penting dalam agama, bahkan di antara penyokong tegaknya agama. Tetapi apabila amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang semestinya, maka itu akan berbanding terbalik, bukan malah baik ya, seperti misalnya ya amar ma'ruf tadi, nahi mungkar, yaitu ada orang berbicara pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Kita larang dia, ini kan nahi mungkar, tetapi itu bukan waktunya dan bukan tempatnya, maka ketika itu tidak patut. Juga ketika kita tidak mampu menimbang maslahat dan mafsadat ya, kita amar ma'ruf tapi ternyata amar ma'ruf kita itu mendatangkan maslahat, mendatangkan mafsadat yang lebih besar pada maslahatnya, ini tidak patut ya. Maka dalam hal itu perlu kita timbang-timbang, cocokkah tempatnya, cocokkah waktunya, dan apakah mendatangkan maslahat dan menjauhkan mafsadat atau tidak. Nah, itu dalam hal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar nahi mungkar ini adalah suatu yang sangat dianjurkan dalam agama, tapi kalau memang tidak tepat waktunya, tidak tepat kondisinya, itu bisa mendatangkan malapetaka malah. Seperti misalnya ini ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang orang Arab Badui, ya kan? Arab Badui itu kemudian kencing di masjid. Para sahabat udah hampir menghunuskan pedangnya dan marah, mata mereka memerah. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Biarkan dia. Da'hu. Sesudah dibiarkan, Rasulullah malah menyuruh sahabat-sahabat tadi untuk mengambilkan air dalam ember, siram kencingnya. Nah, ini padahal kan kencing di masjid tidak boleh, dan orang yang melarangnya berarti dia nahi mungkar. Namun ketika itu kondisinya tidak tepat, ya tidak cocok. Ada beberapa hikmah kemudian dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah hikmah bagi orang yang sedang kencing itu. Apabila tiba-tiba dilarang, maka akan tiba-tiba dia itu harus menahan kencingnya, dan itu berpengaruh pada kesehatan kalau kita menahan kencing. Kemudian di antara hikmahnya juga adalah kalau kita kemudian kita marahi dia dalam keadaan dia sedang kencing, bisa jadi dia lari. Maka talawusnya itu lebih besar lagi. Yang tadi kencingnya cuma di satu titik, tapi gara-gara kita marahi dan kita kejar, akhirnya dia keliling masjid kencingnya. Nah, ini lebih capek nanti kita nyiramnya. Lalu kalau satu titik, enak kita nyiramnya satu titik cuma. Nah, ini di antara hikmahnya. Juga di antara hikmahnya adalah seorang Arabi ini dia jahil. Maka dalam mendakwahi orang jahil itu tidak boleh dengan kekerasan, tapi harus dengan hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadits At-Tasi' Ashar, hadis yang ke-19. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala, maka beliau bersabda, fihi sa'atun, pada hari Jumat ada suatu saat, suatu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, tidaklah seorang hamba yang muslim dia berdiri salat, yas'alullaha ta'ala syai'an, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan memberikannya, mustajab, waktu mustajab doa, yaitu pada hari Jumat. Wa fi riwayatin asyara biyadihi yuqalliluha, maksudnya apa? Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, menyedikitkannya, artinya apa? Jarang sekali tertolak. Umumnya kebanyakannya adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya sini adalah kata beliau, yuqalliluha isyaratun ila annaha lahdhatun latifatun khafifatun. Maksud di sini adalah waktu mustajab itu hanya sedikit sekali. Dalam hal ini terdapat beberapa aqwal dari para ulama, namun yang dikuatkan adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu itu sa'ah qalilah ba'dal 'asr, ya. Waktu yang sangat singkat setelah waktu asar, yang mana kita tidak tahu, ya, kapan waktu itu. Nah, apa tadi? Di antara faedahnya ibham, kenapa tidak dikhususkan waktunya itu kapannya? Ba'da asar itu kapan? Misalnya kalau udahlah ba'da asar, tapi kapannya? Itu supaya kita tuh ya taharra, bersungguh-sungguh mencarinya, menunggu-nunggunya, nah, agar kita berdoa di dalamnya sehingga kita mendapatkan ya waktu fadilah itu mustajab doa. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya hari Jumat itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Makanya hari Jumat juga disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari. Dan di hari Jumat itu terdapat satu waktu, al-anna fi sa'atan hiya afdal min sa'iri sa'ati. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal di antara hari-hari. Dan pada hari Jumat itu ada waktu yang lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain untuk berdoa di dalam waktu tersebut. Wal hikmah itu beliau menyebutkan sini, kenapa tidak ditakyinkan tapi diibhamkan, tidak jelas kapan waktunya, supaya kita yatafarraq, mau berkonsentrasi, wa yastahdir fiha qalbahu, dan dia mau serius berkonsentrasi di dalamnya, wa yajtahid, dan bersungguh-sungguh fi doa, dalam doa, wala yukhassis at-ta'ah biha duna ma siwaha ka fi'li al-battalin, dan tidak mengkhususkan ketaatan hanya waktu itu. Kalau disebutkan misalnya setelah asar jam 5 misalnya, maka kita cuma jam 5 itu saja berdoa, tidak di waktu-waktu yang lain. Tapi ketika tidak dikhususkan, maka mulai dari ba'da asar sampai terbenam matahari kita akan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul, kata beliau, wa sya'nuha fil ibham sya'nu ikhfa'i lailatul qadar bainal layali khassan lil ibadi ala tashmir. Kata beliau, tidak jelasnya waktu pada hari Jumat itu kapan istijabah doanya itu sama seperti tidak jelasnya malam yang mana termasuk malam Lailatul Qadar. Rasul menyebutkan isyarat memang malam ganjil di 10 terakhir, tapi beliau tidak sebutkan apakah 21, 22, 23, 25, 27 atau 29. Supaya apa? Supaya hamba-hamba Allah ini at-tashmir ala tashmir, mau bersungguh-sungguh menyisingkan lengan baju, kemudian memperkuat ibadah, memperbanyak ibadah pada malam-malam tersebut. Tidak hanya mengkhususkan pada malam, salah satu malam saja. Misalnya dia tahu malam itu kata 23, maka malam 21-nya, 25-nya, 27, 29-nya dia enggak lagi bersungguh-sungguh. Namun karena tidak jelas tadi waktunya kapan, akhirnya dia sungguh-sungguh. Karena bisa jadi sekarang sungguh-sungguh, besok enggak, besok ternyata Lailatul Qadarnya. Wa ba'atsan lahum 'ala al-ijtihad, untuk motivasi ya. Hatta tatawaffar ad-dawa'i 'ala al-muraqabah wal 'ilmu 'indallahi ta'ala. Itu tadi tujuannya di antara hikmah yang beliau sebutkan. Nah, mungkin ya ini sebagian hadis yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Jadi metode kita ini kembali kita ingatkan kembali bagi yang mungkin baru bergabung, metode kita dalam kajian menjelang berbuka ini adalah kita membaca kitab, nanti matan yang kita baca ya, kemudian kita coba terjemahkan,
apabila ada butuh penjelasan maka kita jelaskan sedikit supaya kita memahami secara umum ya teks dalam hadis tersebut, agar kita memahami makna mujmalnya saja, tidak tafsil, tidak detail nanti kita syarahkan. Kecuali beberapa poin nanti kita akan tambahkan penjelasannya apabila dirasa butuh untuk dijelaskan lebih lanjut. Kami undur diri, mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya dan kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan yang terbaik untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.